Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan melaksanakan sharing session dengan mengangkat pembahasan life and management wisdom yang tentunya akan ada banyak sekali insight-insight yang dapat kita petik dan ambil dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Dengan pemateri yang tentunya menginspirasi kita semua. Siapa lagi kalau bukan yang terhormat, Bapak Pongki Pamungkas, dipersilakan untuk maju ke depan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu para hadirin. Banyak kawan-kawan kuliah saya, kawan-kawan SMP saya yang juga hadir di sini. Senang sekali bisa bertemu pagi ini dalam suasana sehat sejahtera. Ya mungkin sedikit perkenalan buat kawan-kawan yang belum kenal saya. Nama saya Pongki Pamungkas. Sudah beristri satu ya. Anak 4, cucu 4. Dulu pernah berharap punya istri 4, tapi nggak punya nyali. Jadi ya satu ajalah, selamat. Saya mulai lahir di Malang, kemudian juga sekolah terus di Malang, SMP, SMA, dan seterusnya sampai di Fakultas Hukum di Malang. Saya lulus dari Malang, kemudian saya lulus dari UB, saya bekerja di Astra. Hampir 40 tahun saya sudah di Astra. Sampai hari ini resminya masih sebagai bagian dari Astra sebagai salah satu komisaris. Jadi pengalaman panjang yang membuat saya juga mempunyai banyak kesempatan untuk merenungkan masalah kehidupan. Renungan-renungan itu saya tulis di dalam, sekarang ada 5 buku saya, nanti beberapa buku saya bagikan di sini, buku-buku sekitar hubungan antar manusia. Buku-buku yang merupakan renungan saya selama saya menjalani hidup ini. Jadi dari kumpulan buku-buku itu, kira-kira intisarinya itu yang nanti akan saya sampaikan pagi ini. Secara sederhana, singkat, dan semoga dipahami dan bermanfaat. Jadi judul sharing saya adalah Life and Management Wisdom. Jadi kearifan dalam menyikapi kehidupan dan dunia manajemen. Next. Ini adalah daftar isi yang sebetulnya ada 14 halaman, tapi mungkin nggak usah saya share mengenai halaman per halaman apa. Saya bacakan mengenai daftar isi, tetapi kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Nah, mungkin sebagai informasi dulu, saya tinggal hari-hari di Jakarta, dan saya kadang senang pulang ke Malang itu ada sensasinya tersendiri. Salah satunya adalah kalau pulang naik pesawat Garuda khususnya. Itu apalagi kalau kita naik di kelas bisnis gitu. Itu sebenarnya nyaman sekali, enak sekali. Karena apa? Saya merasa kayak di rumah di kelas eksekutif dia. Kenapa saya merasa kayak di rumah? Karena pramugarinya udah pada sepuh-sepuh seperti umuran istri saya. Jadi saya benar-benar feel at home kalau di kelas eksekutifnya Garuda. Tapi paling enak sebetulnya kalau pesawat itu jujur naik SQ, Singapore Airlines. Singapore Airlines itu bagus, selalu pesawatnya on time, pemberangkatannya, pramugarinya cantik-cantik, muda-muda, dan terlebih dari itu pelayanannya. Kalau ngelayani itu mesti nyamperin kita,
dengan apa? Merundukkan kepala, merundukkan badan, terus tangan kiri kanan terbuka. Mau tea, coffee, or milk? Nah, itu yang saya senang. Pada saat milk itulah saya jadi merasa muda lagi. Ya, itu ilustrasi aja. Lanjut ke halaman yang tadi. Halo. Tujuan sharing ini adalah sebetulnya kita itu perlu memahami gambaran besar mengenai kehidupan. Kita itu dilahirkan, kadang terus langsung menjalani kehidupan, itu nggak sempet bayangin gambaran besar kehidupan itu gimana. Padahal kehidupan itu perjalanan yang berat, ya. Dan terus terang kita harus mengakui perjalanan hidup itu juga sulit, ya. Kita banyak yang sudah di atas 50, bahkan mungkin sebagian besar sudah seri 6 ke atas ini ya. Ya kan, seperti saya ini sudah seri 6 ke atas. Hidup itu ternyata tidak mudah, penuh perjuangan. Ada suka dukanya ya, mungkin banyak dukanya yang kita harus telan. Nah, kita perlu gambaran besar kehidupan itu apa sih esensinya kehidupan itu. Nomor kedua adalah bagaimana kita bisa memahami tujuan hidup kita. Ya, kalau kita tidak tahu tujuan hidup itu kita seperti layang-layang yang melayang nggak jelas ke sana kemari, nggak punya tujuan. Di hari tua bingung mau ngapain, bingung ditinggal anak, ditinggal cucu, bingung karena kehidupan berganti. Kita jadi sendiri lagi, bingung nggak ngerti. Nah, kita mesti tahu tujuan hidup itu apa, itu penting sekali. Sehingga dengan tujuan yang benar nanti kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Ketiga, nah, dengan pemahaman soal tujuan hidup, menurut versi saya yang akan share ini, Bapak Ibu nanti silahkan menentukan pilihan sikap yang mau diambil yang mana. Kalau versinya Pongki ini salah, ya gua nggak ambil. Gua ambil versi gua sendiri, itu monggo. Tapi at least saya mengingatkan bahwa kita perlu gambaran besar kehidupan dan kedua mengenai tujuan hidup. Ya. Ini boleh nggak kalau saya buka baju ya? Rasanya kemarin sudah tambah 4 AC portable kalau nggak salah, tapi masih panas. Ya, Bapak Ibu merasa panas nggak? Hah? Panas. Sumuk iya. Gimana kalau kita buka baju bersama? Panas banget. Saya keringetan, gobios. Nah, wisdom itu di sini adalah kearifan. Saya terjemahkan kearifan, bukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu lebih dekat ke kebijakan atau policy. Wisdom itu adalah niat baik yang dilakukan dengan cara-cara baik. Orang yang bijaksana itu selalu begitu. Punya tujuan baik yang dilakukan, yang dilalui dengan cara-cara yang baik. Wise man itu intinya orang yang begitu. Tujuannya selalu baik. Jadi tujuan saya pakai bintang 4 juga baik loh. Ya, bahwa ternyata bintang 4 itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Saya juga bisa pakai ternyata. Jadi saya nggak ngomong apa-apa ya, tapi saya suka pakai bintang 4 ini. Jadi ya nanti terus urusannya panjang nanti. Jadi wise man itu adalah orang yang tahu tujuan persisnya dalam hidup dan melaluinya dengan cara-cara yang benar. Ya, nggak bisa salah satunya doang itu. Ya, tujuannya benar, caranya salah. Itu pasti hasilnya salah. Dan sebaliknya. Gambaran besar kehidupan itu seperti ini. Silakan. Nah,
ada salah satu dogma yang ini sudah diakui di dunia. Itu namanya prinsip mulailah dari tujuan. Itu sebetulnya jurus nomor 1 dari pelajaran mengenai 7 Habits of Highly Effective People. Orang efektif itu selalu mulai dengan tujuan. Menurut Stephen Covey. Jadi kemanapun kita melangkah setiap hari, itu selalu ada tujuannya. Pagi ini saya jauh dari Jakarta datang kemari, tujuan saya ya bergabung dengan MMI dan menyediakan materi ini untuk saya share. Tujuan saya membagikan pemikiran-pemikiran saya, diterima atau enggak, ya monggo. Silahkan pilih. Menurut saya itu kebijaksanaan Bapak Ibu sekalian untuk ngambil. Jadi selalu segala sesuatu mulailah dari tujuan. Yang kedua, ada 2 momen terpenting dalam hidup. Momen pertama adalah momen pada saat kita dilahirkan. Ya, kita dilahirkan itu tanpa ada persetujuan siapa-siapa, hanya benar-benar keputusan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita dilahirkan. Begitu lahir, kita itu mulai dari nol dan harus mulai memikir perjalanan kehidupan yang saya bilang tadi. Tidak mudah, perjalanan yang penuh dengan suka duka. Nah, ada momen yang kedua untuk itu, momen yang kita memahami makna kita dilahirkan. Nah, makna kita dilahirkan itu ya tujuan hidup itu. Kalau kita sudah dihidupkan, lahir, yang penting berikutnya itu ya itu. Kita memahami tujuan hidup kita ini apa. Jangan melayang-layang, nggak jelas gitu. Nanti juga nggak kemana-mana akhirnya. Sayang, hidup cuma sekali. Nah, terus ini adalah gambaran besar. Saat dilahirkan, kita hidup di dunia ini, kemudian saat sekarang, nah kita sekarang di ruangan UB yang megah ini, kita duduk dalam profesi kita masing-masing, ada yang sudah pensiun, ada yang masih aktif bekerja, dan seterusnya dalam status masing-masing. Tujuan hidup kita, akhir hidup kelak kita itu mau ngapain sih? Versi saya jelas. Tujuan hidup kita nanti itu, tujuan hidup saya adalah bahagia dunia dan akhirat. Jadi nggak kepikiran yang lain kecuali pengen bahagia dunia dan akhirat. Happy di dunia, happy di akhirat. Nah, bagaimana proses perjalanannya? Nah, ini yang menurut saya namanya adalah yang saya harus garis bawahi. Perjalanan itu mesti bersifat perjuangan. Hidup itu perjuangan. Perjuangan untuk menjadi orang yang bahagia dan bermakna. Bahagia itu harus diperjuangkan. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan. Bermakna itu juga harus diperjuangkan. Kenapa? Kalau itu jelas. Nanti di akhirat pasti sesuai mungkin keyakinan kita semua, bahwa orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa adalah orang-orang yang memberi manfaat sebesar-sebesarnya bagi sesama. Bermakna itu penting. Jadi hidup ini harus dimanfaatin dengan penuh makna. Jangan cuma mikir diri sendiri. Kalau mikir sendiri-sendiri mah gampang. Tapi selalu berpikirlah buat orang lain. Kalau berpikir diri sendiri itu, saya pernah mengalami masa-masa itu. Hampa hidup ini, kosong. Benar-benar kayak orang bingung. Ini udah, ini bingung, hampa. Tapi once kita mulai mikir, oh itu ada panti asuhan yang perlu dibantu. Oh ini ada yayasan panti reda yang harus dibantu. Oh ini ada ini. Oh ini teman harus bantu. Oh ini bisa bikin bisnis ini. Mikir terus buat orang lain. Hidup itu lain. Penuh semangat. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya
tetap semangat tinggi sih dalam segala hal. Wah, tapi nggak usah diomongin ya dalam segala, nggak perlu dijabarkan. Meskipun kadang-kadang perlu bantuan vitamin ya. Jadi itu yang membuat semangat, bermakna itu. Nah, sekali lagi bahagia itu adalah perjuangan, juga bermakna. Sekarang kita lihat pengertian bahagia. Lanjut. Bahagia itu adalah kondisi pikiran, nyaman, tentram, damai. Bahagia itu enggak ada urusannya dengan faktor luar. Saya punya istri cantik, punya rumah megah. Kalau di Malang mungkin di Jalan Ijen rumahnya Erna dulu, atau punya mobil Lamborghini, atau punya apa, bukan itu ukuran kebahagiaan. Tidak ada urusannya. Bahagia itu adanya di pikiran. Coba lihat pemulung itu di jalanan itu. Satu keluarga pemulung, seorang pemulung dengan 2 anaknya berkeliling mencari sisa-sisa barang rongsokan. Mereka bisa ketawa-ketawa berempat gitu, saya lihat bahagia. Mereka bisa ketawa. Ketawa itu salah satu indikasi bahagia. Nah, jadi nggak ada urusan dengan dunia material bahagia. Bahagia itu benar-benar kondisi pikiran nyaman, tentram, damai. Saya singkat NTD. Pokoknya mesti berusaha untuk NTD. Karena bahagia itu bisa dikendalikan. Ya. Bahagia itu bukan dari hati loh. Hati itu lain lagi ceritanya. Kalau hati itu adalah yang disebut sebagai God spot. Titik antara hubungan kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu melalui God spot itu selalu mengingatkan kita akan hal-hal baik dan buruk. Hal benar dan salah. Gua mau korupsi gitu. Yang ingetin itu hati. Kalau kita udah mata gelap, korupsi aja begitu. Peringatan Tuhan udah enggak kita ini, gua mau nabrak aturan, nabrak konstitusi gitu. Hati yang kita keboblosan itu, bukan pikiran. Pikiran waras kita tahu, langgar aturan itu salah, logika kita bilang salah. Tapi hati kita udah ketutup cahaya gelap, ya susah. Akhirnya nabrak aturan sana sini dan gak karuan, gak mikir orang lain. Jadi kembali, bahagia itu bukan di hati, tapi di pikiran. Kondisi NTD, nyaman, tentram, damai. Bermakna itu adalah bermanfaat bagi sesama dan segenap kehidupan, memberi sebagai karakter, bukan mengambil atau meminta. Jadi yang lebih baik adalah selalu memberi, bukan meminta. Itu yang kita harus perlu lakukan. Nah, bagaimana memperjuangkan supaya NTD itu? Nah, slide selanjutnya. Ujung yang paling kanan saja. Sekali lagi, kebahagiaan tidak tergantung kepada kondisi eksternal apapun. Tidak ada urusannya misalnya ya yang paling, misalnya Erna, misalnya Nana ini ketua kepala museum, terus lagi ribut sama suaminya gitu ya. Itu membuat yang bisa nggak bahagia. Ada yang nggak pernah ribut sama pasangan? Bohong. Bohong. Setiap pernikahan itu penuh dengan perkelahian. Kalau saya sih lebih baik menghindar. Saya menghindar berkelahi dengan istri. Caranya ya usahakan jarang ketemu. Loh iya, jarang ketemu istri saya. Saya bangun pagi kadang istri saya udah berangkat. Dia juga bisnis sendiri kerja. Nanti saya pulang malam dia kadang udah tidur. Frekuensi yang jarang itu meminimalkan potensi berkelahi. Tapi terserah, ya yang lain-lain mungkin kalau
pilihan kan, itu masalah pilihan masing-masing gitu. Tapi kembali, kalaupun kita bertengkar dengan istri, kita harus ingat, ya bolehlah istri marah segala macam ke kita. Yang penting kitanya, ya udah, emang gue pikirin, gak usah dimasukin hati gitu. Jadi ya udah, tenang aja, pikirin urusan istri ya, paling nanti reda-reda lagi, dipikir nyaman-nyaman aja, nggak mungkin mau tengkar terus gitu, nggak mungkin. Pikirin gitu aja, pasti akan baik lagi. Nah itu pikiran nyaman, tentram, damai. Terus, nah perjuangan bahagia dan bermakna ini ya, ada 3 poin yang penting. Berjuang terus, ya, mengembangkan diri untuk sabar, ikhlas, dan syukur. Bahagianya sendiri adalah kondisi pikiran nyaman, tentram, damai. Tapi untuk bisa menjadi nyaman, tentram, damai, yang kita perlukan itu adalah SIS. Sabar, ikhlas, syukur. Bukan hal yang gampang. Ini gampang diomong, tapi setengah mati beratnya. Istri saya itu pernah jalan sama saya, ya saya selalu cerita istri gak apa-apa ya. Jadi kalau cerita yang di rumah, legal lah, formal lah. Yang di luar itu yang saya bilang genset itu, yang saya gak boleh ceritakan. Karena Bapak Ibu tahu sekalian ya, jadi ada analogi, yang di rumah itu namanya PLN, yang di luar itu namanya genset. Jadi yang saya ceritakan ini yang PLN. PLN saya ini suatu hari jalan ke mall sama saya. Di dalam perjalanan nggak tahu di mana, di lift atau di mana, ternyata tahu-tahu gelangnya hilang. Panik dia. Ya tentu panik dan marah, karena gelangnya pasti bukan gelang karet ya. Jadi ya gelang lumayan lah, dia suka. Ya. Itu berhari-hari marah. Hampir 2 minggu itu semua salah terus, jutek terus dia. Saya sampai sebel, saya bilang, lu baru kehilangan gelang aja udah marah. Coba kehilangan nyawa. Coba kalau lu kemarin yang di lift itu, yang lu kejepit terus celaka. Sampai saya kesel dia begitu. Karena saya pikir ya udah, gelang hilang itu ya udah, yang sudah terjadi itu ya terjadi. Kalau terjadi itu udah takdir Allah. Kita mau ngelawan takdir Allah gimana? Oh, udah kejadian. Percuma kan marah, malah nanti bikin kita senewan, bikin kita stroke, marah-marah. Ngapain? Ya akhirnya dia pun ikut bisa bersabar. Ya, sabar, ikhlas dan syukur itu sangat penting. Penting. Khususnya itu doa yang namanya syukur, itu dianjurkan oleh segenap tokoh-tokoh rohaniawan di seluruh dunia. Kalau ada satu kata doa yang paling penting dan harus dipilih hanya satu, pilihlah kata syukur. Karena syukur itu doa-doa yang paling mujarab. Bersyukur itu secara psikologis membuat kita lega. Ya, kita mempunyai sesuatu, bersyukur ya Allah kita diberi ini, bersyukur. Kedua, orang yang makin banyak syukur itu tuh akan makan banyak dapat nikmat dari Allah. Itu sudah dijanjikan. Jadi kalau kita jauh dari syukur atau menjadi kafara, itu kufur, itu jauh nanti kita akan dari berkah-berkah lainnya. Ya mungkin sharing sedikit ya buat Bapak Ibu sekalian. Bangun pagi-pagi gitu saya selalu doa yang saya ucapkan tuh bangun, nggak langsung bangun gitu karena tahun ini saya sudah atau baru 68 tahun ini umur saya. Bangun, duduk, saya bersyukur terima kasih Allah pagi ini hambamu bisa bangun dengan sehat lahir batin, pikiran nyaman, tentram, damai, badan tidak sakit-sakit. Insya Allah hari ini saya akan berjuang lagi. Syukur dulu. Ya,
Kadang-kadang kita lupa, seperti saya itu kemarin ada teman seleting rada marah-marah. Sialan pong, katanya. Kenapa? Gue dipermalukan orang katanya. Kenapa? Gue memang ada urusan ke apotek, beli sarung katanya. Ya tahu ya, sarung di sini ya, kalau di apotek sarung apa udah tahu ya. Bukan sarung buat sholat ya. Jadi begitu di sana pramuniaganya bilang, lihat bapak-bapak ini udah sepuh. Pak ini ada 2 model pak, sarung ini. Ada yang 1 strip isinya 3, ada 1 strip yang isinya 12. Loh bedanya apa? Teman saya bilang gitu. Kalau yang 1 strip isinya 3 itu buat anak-anak muda pak. Karena mereka itu pakainya Senin, Rebu, Jumat. Loh kalau yang 12, nah itu buat kayak bapak-bapak gini, pakainya Januari, Februari, Maret. Teman saya tersinggung, saya bilang tersinggung, ya nggak apa-apa toh, uang memang manusiawi ya, beli aja Viagra atau Cialis kan ya, kalau mau berlebih. Selalu ada solusinya, jadi nggak usah pusing, udah gitu aja tersinggung kan. Ya mungkin memang orang makin tua makin sensitif. Terus perjuangan yang kedua, selain SIS tadi, mengembangkan diri agar pandai dalam menyikapi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Masa lalu seperti orang kehilangan gelang gitu ya. Menurut saya istri kehilangan gelang, menurut saya ya udah lupain aja, jangan diingat-ingat lagi gitu. Masa lalu itu ya udah lalu. Yang penting sekarang justru kita menikmati masa kini. Hari ini saya menikmati benar-benar bisa reunian dengan teman-teman, bertemu Bapak Ibu sekalian, banyak melihat perkembangan baru dari museum musik, nanti bisa nonton MMI's Band, bisa menikmati semuanya. Saya enjoy dengan apa yang saya lakukan hari ini. Lupakan masa lalu. Nah, masa lalu itu jangan dipikir, udah lewat. Nanti akhirnya isinya penuh tangis saja. Penuh tangis dan kecewa. Nah terhadap masa depan, nggak usah khawatir apa-apa. Mohon maaf ya, ini sekarang kan orang banyak gelisah dengan kondisi politik ini. Indonesia ini gimana? Dunia itu sudah banyak krisis iklim, krisis perang. Di Indonesia pun krisis macam-macam. Banyak orang yang khawatir, gimana ya anak cucu, gimana. Saya sendiri juga ada kekhawatiran itu. Tapi akhirnya saya pikir, kok saya sok tahu khawatir akan masa depan. Wong kita ini udah ngerti apa-apa kok masa depan itu, hanya Allah yang tahu. Kita hari ini bisa ngumpul gini, loh ternyata siapa tahu terus besok ini pagi gitu, habis sholat subuh, ada tsunami, banjir, kiamat gitu. Misalnya ekstrim ya. Kan bisa kan? Ekstrimnya. Bisa. Anything can happen. Apapun bisa terjadi. Khawatir ini, khawatir itu. Ternyata kita udah dipanggil duluan. Jadi gak usah mikirin masa depan terlalu inilah. Nanti memikirkan masa depan itu kehilangan kita untuk bergembira, bersenang di hari ini. Merampas kebahagiaan kita hari ini, ngapain? Sayang. Nikmati aja hari ini nih. Bisa reuni, bisa macam-macam, kumpul, makan, nonton band dan seterusnya. Jangan mikir masa depan, lupain lah. Indonesia besok jadi apa juga walau alam, saya enggak tahu. Yang mimpin seorang jenderal kok, jangan khawatir. Jadi Indonesia, ini saya yang mimpin tadi. Nah, perjuangan yang lain adalah untuk terus berusaha memberi. Jangan pelit, intinya itulah dalam hidup itu. Berbagilah, harta nggak dibawa mati. Ya, harta nggak dibawa mati, secukupnya. Udah hidup ini dilakoni secukupnya, ya. Dan senyamannya aja gitu.
Oh, kita apalagi juga sudah makin usur, makin sepuh gitu. Semua itu gak dibawa mati. Jadi menurut saya, marilah berjuang untuk membiasakan diri selalu lebih murah hati ke orang lain. Dan ingat ya, memberi itu tidak harus dalam bentuk materi. Ya, memberi itu mulai dari sekedar senyuman ke orang lain, tegur sapa yang baik ke orang lain, itu sudah pemberian. Perhatian ke orang lain itu sudah pemberian. Ya, jadi nggak usah terus memberi itu harus memaksakan diri, nggak mampu terus bagi-bagi duit, tapi padahal kita kesulitan duit gitu. Bukan begitu. Tapi memang kalau duit berlebih ya mestinya harus memberi, jangan dimakan sendiri. Ya, lanjut. Ini adalah sedikit penjelasan mengenai sabar. Kita tidak akan pernah dapat mengubah arah angin, kita hanya mampu menyesuaikan layar perahu kita. Kita nggak akan pernah bisa membalikan apa yang sudah terjadi. Kita harus bisa menerima takdir. Ada suatu pendidikan mengenai anger management, pendidikan mengenai pengendalian amarah, karena kita nggak pandai bersabar. Orang yang nggak sabar itu saya lihat dalam banyak pengalaman gampang terkena penyakit jantung atau stroke. Amit-amit naudzubillah min dzalik. Ya, itu penderitaan yang luar biasa, khususnya penyakit stroke itu. Moga-moga kita semua yang ada di ruangan ini tidak akan pernah mengalami penyakit itu. Itu berat dan menyedihkan. Ikhlas adalah suatu kebenaran moral dan juga satu jalan menuju surga. Itu adalah dogma yang sudah kita nggak bisa sangkal. Berikutnya. Rasa syukur itu adalah yang tadi saya katakan doa utama yang perlu kita ingat. Ya, syukur itu dari syakara versus kafara. Syakara itu membuka pikiran positif, kafara itu menutup pikiran positif. Menikmati yang telah dimiliki, bukan memiliki apa yang diinginkan. Ya, punyanya cuman mobil BMW seri 5 gitu ya enggak apa-apa. Nikmatin aja, nggak usah mikir seri 7. Ya. Punyanya genset misalnya Bella Sapira gitu ya, udah cukup lah. Nggak usah cari Paramisa Rusadi gitu. Ya, secukupnya lah, menikmati apa yang ada. Orang-orang yang memiliki spiritual lebih tinggi lebih mudah bersyukur. Dan sebaliknya orang yang pandai bersyukur lebih mudah untuk menjadi religius. Sedihnya di Indonesia kita ini dikatakan negara yang religius, negara agamis. Tapi mohon maaf, beragama tapi mungkin tidak bertuhan. Kelakuan-kelakuan kita hampir di segenap pelosok level apapun nggak mencerminkan bahwa kita itu orang beragama. Saya nggak usah ngomong contoh lah, tiap hari itu perilaku itu di mana-mana. Tega hati, brutal, nggak mikir orang lain, bukan perilaku orang-orang yang beragama. Dan menengok ke bawah. Jadi jangan lupa, jangan harus melihat yang ke atas ya. Seperti ya tadi itu, udah punya seri 5, udah nggak usah ngeliat seri 7, udah cukup bagus seri 5. Lalu selanjut, perjuangan bahagia itu juga tadi seperti udah saya katakan, terhadap masa lalu itu jauhkan penyesalan. Udah lewat ya udah lewat, gak usah dipikirin. Udah kejadian, udah takdir. Terhadap masa kini ya nikmati hari ini. Enjoy aja, seneng-seneng bisa ya asal jangan berlebihan ya, seneng-senengnya ya. Nanti berlebihan juga kalau ketahuan suami juga dimarahi, ketemuan istri dimarahi ya. Yang aman-aman lah, batas normal lah. Ya, jangan sampai ketahuan. Terus untuk masa mendatang, hilangkan kekhawatiran. Seperti saya bilang, jangan memupuk rasa kekhawatiran.
Percuma, wong kita ini tidak tahu apa-apa kok mengenai masa depan. Next. Ini adalah penjabaran perjuangan bermakna, mungkin kita bisa lewati langsung ke slide berikutnya. Ini semacam ringkasannya. Jadi bahagia atau pikiran nyaman, tentram, damai itulah bahagia. Sekali lagi definisi bahagia itu penting karena ternyata banyak orang yang tidak paham mengenai bahagia. Bahagia itu sekali lagi pikiran nyaman, tentram, damai. Itu harus diperjuangkan dari dua segi, dari karakter sabar, ikhlas, syukur, dan karakter yang di kanan, lupakan masa lalu, nikmati hari ini, hilangkan kekhawatiran. Anda akan bahagia. Itu dari dua jurus, Anda akan bahagia. Plus kalau kita ingin diterima di surga nanti, jadilah jadi orang yang bermakna. Mari kita pupuk watak kita untuk memberi kepada orang lain. Memberi tidak hanya selalu materi, tapi berbuat baik itu sudah memberi. Jadi diagram ini mungkin semacam summary dari materi yang saya sampaikan. Sederhana sekali, mungkin kalau bersepakat ya mohon mulai diterapkan. Mungkin akan sangat membantu. Dan penutupnya adalah selamat berjuang untuk bahagia dan bermakna. Terima kasih. Baik, Pak Pongki terima kasih. Tapi sebelum itu kami buka sesi tanya jawab untuk dua penanya dulu ya Pak ya. Oke. Bapak Ibu, untuk tanya jawab kami buka untuk dua pertanyaan. Boleh untuk angkat tangan, nanti akan saya berikan mikrofonnya. Ada? Boleh. Dua penanya saja Bapak nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Pongki dan teman-teman semua. Terima kasih Pak untuk paparan materinya yang menginspirasi tentu bagi saya dan teman-teman yang lain. Saya Mutia dari komunitas Malang Local Guides. Namanya siapa? Mutia. Musyah. Mutia. 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 Oke, Mutia. Ya. Saya akan ingat-ingat. Siapa? Pak Pongki tadi menyampaikan di awal bahwa penting untuk mengetahui tujuan hidup kita dulu. Jadi start with why. Atau mengetahui tujuan akhirnya baru kemudian kita runut ke belakang. Itu cara menggapainya. Kadang Pak ada momen-momen tertentu tujuan hidup itu bisa berubah. Mungkin dulu kita ingin tujuannya adalah A, lalu kan ada momen-momen entah internal ataupun eksternal yang akhirnya merubah tujuannya menjadi B. Karena dia merasa mungkin seiring berjalannya waktu sepertinya B lebih cocok. Nah itu kira-kira gimana Pak untuk tetap konsisten dengan NTD-nya tadi? Oke. Mungkin itu Paham. Pak. Terima Ya. kasih. Mutia. Mungkin saya jawab langsung dulu ya, supaya tidak lupa. Tujuan hidup itu yang saya maksudkan di sini benar-benar kondisi pikiran. Kalau Mutia bilang kan, dulu tujuan hidup awalnya merah. Ternyata di perjalanan karena ada beberapa faktor berubah menjadi merah muda gitu. Enggak apa-apa, ya mohon maaf ya. Teman saya dulu awal-awal saya tahu muda dia menikah. Tujuan hidupnya pengen jadi ibu rumah tangga yang bahagia, yang baik gitu. Tapi ternyata di tengah jalan bercerai, divorce. Ya dia sebelum divorce cerita ke saya, karena begini-begini. Saya bilang itu keputusanmu. Ya, jadi benar-benar keputusanmu. Buat saya namanya janda itu bukan sesuatu hal yang aneh. Janda itu sekedar suatu status kok. Buat saya orang itu statusnya janda,
duda kayak tukang kawin cerai atau segala, bukan masalah. Yang penting orang itu satu bahagia, ya. Kedua, orang itu tidak merepotkan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Siapapun dia. Syukur-syukur dia kalau dia bisa membantu orang lain. Menurut saya ukuran kemanfaatan status itu di situ. Jadi kalau perubahannya ternyata, wah, menikah gagal, kemudian cerai, apakah tujuan hidup berubah? Ya enggak, ya harus bahagia aja terus. Wong bahagia itu enggak kenal posisi, enggak kenal status kok. Sekarang jadi direktur, besok udah enggak jadi direktur, perubahan status ya biasa, orang berubah kok. Tapi yang penting pikirannya tetap bahagia, nyaman, tentram, damai gitu. Jadi sekali lagi bahagia itu bukan suatu kondisi tertentu berkaitan dengan masalah-masalah luar, jabatan, status, segala macam, kekayaan, bukan. Yang penting pikiran kita itu bahagia, nyaman, tentram, damai. Gitu, Mutia. Jadi kemarin belum punya pacar, sekarang sudah, gitu. Oh, udah suami. Aduh, patah hati aku. Cepet banget. Tapi masih bujang dari tadi saya liatin. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, boleh? Ini pertanyaan terakhir sekaligus ya Pak ya? Ya. Baik. Terima kasih. Saya Samsi, kebetulan juga dari Malang Local Guide. Pertanyaannya, sharingnya dari Pak Pongki tadi sangat-sangat tepat banget ketika saya mencari tujuan atau di usia saya sekarang yang ngapain ya harusnya gitu. Ternyata saya dapat sharing yang sangat bermakna dari Pak Pongki, terima kasih. Tetapi ada sedikit kegalauan di hati saya semacam ini Pak. Jadi kebetulan saya ngajar Pak, ngajar di sekolah, di mana anak-anak ini jenjang SMP. Jadi saya kepengennya itu men-sharingkan hal-hal semacam ini ke anak muda. Tetapi usia-usia SMP itu sangat-sangat gimana ya caranya memberitahukan ke anak-anak atau menginspirasi anak-anak agar ini loh, nak, masa depan itu masih panjang, mencari kebahagiaan, jangan hanya ikut-ikutan seperti itu. Jadi saya kepengen masukan dari Pak Pongki, gimana sih kalau kita ini sudah usia, kan sudah pernah muda ya Pak ya. Jadi kita tahu, ojo ngono kan. Tapi anak muda itu gak pernah mau tahu. Mereka, saya maunya gini Pak. Saya maunya bener kan gitu. Nah, saya tuh kalau ngasih tahu, kalian masih muda, belum pernah tua. Nah, yang tua ini gimana caranya ngasih tahu ke anak muda zaman sekarang. Seperti itu Pak Pongki. Terima kasih. Terima kasih. Sama ya, itu yang saya alami lah. Tadi namanya siapa? Sabti ya. Itu sama. Kalau Sabti ke murid sama. Gak usah jauh ke anak. Anak saya 4. Ya, mereka nurun darah bapak ibunya lah. Mereka orang bisnis semua. Ngumpulin 4 orang anak dan 4 mantu dalam satu grup. Terus bagi pekerjaan, urusan. Itu supaya rukun dan tentram itu sudah tidak gampang. Selalu ada friksi-friksi. Yang bisa saya lakukan nomor 1 adalah saya memberi contoh. Yang penting itu contoh apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita itu contoh kita suka melanggar aturan, ya semua akan melanggar aturan. Contoh itu nomor 1. Jangan banyak ngomong sama yang gak penting, anak-anak segala macam. Ngomonglah yang penting-penting, yang benar-benar kita pikirkan, yang benar-benar ada maknanya. Dan ketiga, jangan marah. Marah itu bukan sesuatu yang dianjurkan.
Marahnya sendiri tidak apa-apa, tapi akibat marah itu seperti bekas paku yang dipakukan di tembok, bekasnya nggak hilang. Jadi jangan marah. Orang dimarahi itu membekas. Ke suaminya sering marah juga nggak? Oh sering gitu, tiap hari ya. Jangan, marah itu nggak baik. Itu akan membekas buat orang lain. Tapi sekali lagi teladan, beri contoh, dan jangan banyak ngomong yang mengarahkan. Dan juga kita harus ingat ya, dunia udah berubah ya. Zaman digital ini merubah semuanya. Cucu saya 4 tahun itu jam untuk nonton HP-nya itu sampai diatur kok. Jam sekian baru boleh buka. Semua rasanya sama kan? Kalau nggak dibatasin, oh bablas, nonton film triple X gitu, loh jadi apa gitu. Jadi dunia beda, kita memang harus lain, berubah terhadap situasi. Kita harus pandai menyesuaikan. Bukan dunia harus menyesuaikan ke kita. Manusia yang tidak pandai menyesuaikan diri dengan zamannya, dia akan musnah. Seperti dinosaurus. Dinosaurus itu musnah karena dia tidak bisa menyesuaikan dirinya. Kira-kira gitu. Ya, cukup ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah kurang. Baik, terima kasih Pak Pongki. Mohon berkenan terlebih dahulu untuk memberikan apresiasi kepada dua penanya. Mohon maju ke depan, Ibu yang tadi sudah bertanya, untuk kita berikan apresiasi dari Bapak Pongki. Beri tepuk tangan yang meriah bagi para partisipasi kita pada pagi hari Terima kasih ini ya. karena Ini sudah difoto berani tuh. untuk Nah. bertanya. Terima kasih. Tak pikir masih single, tuh anak udah 4 ya? 4 anaknya. Anaknya 4. Oh belum punya anak. Oh, hati terima kasih. Ya sukses ya. Terima kasih. Ya. Baik, ya. terima kasih Pak Pongki, terima kasih Ibu, sudah kami persilakan untuk duduk kembali. Kita sudah mendengarkan bersama-sama sharing session yang